Baik, ketemu lagi dengan saya Ignatius Areno Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kali ini saya mau melanjutkan materi video tentang database management system, terutama terkait dengan konsep entitas dalam pembuatan entity relationship diagram. Materi ini saya ambil dari bukunya Hover, Modern Database Management, halaman 70 sampai dengan 71. Oke, kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana sih caranya untuk memberi nama pada tipe entitas. Jadi kalau video yang kemarin, video yang sebelumnya, saya sudah menyampaikan materi mengenai jenis-jenis tipe entitas. Gitu ya. Ada entitas kuat, entitas lemah. Nah, kemudian sekarang bagaimana sih sebenarnya cara memberi nama yang baik untuk tipe entitas tersebut. Sekali lagi ini berdasarkan dari Hover ya. Oke, panduan yang pertama yang disampaikan Hover dalam bukunya yaitu bahwa an entity type name is a singular noun. Ya, jadi nama untuk tipe entitas itu adalah singular ya, tunggal, kemudian menggunakan kata benda. Ini seperti yang kemarin saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa penamaan entitas itu selalu menggunakan kata benda. Maka dari contoh-contoh nama jenis entitas yang kemarin kita bahas di video sebelumnya, yang misalnya dalam satu perusahaan itu ada 50 orang karyawan misalnya. Maka kita tidak menggunakan bentuk jamak customers gitu ya, tetapi cukup menggunakan customer, itu singularnya bentuk tunggalnya pelanggan, customer, tidak usah pakai S kan itu. Jadi dalam konteksnya adalah meskipun jumlahnya banyak, jumlah orangnya banyak nih misalnya 50 karyawan, tetapi untuk memberi penamaan jenis entitas cukup menggunakan bentuk tunggal customer gitu, itu sudah cukup mewakili dari data-data yang ada. Student juga demikian yang gitu ya. Bukan kita tulis students tapi kita tulisnya student. Oke, itu panduan yang pertama. Kemudian yang kedua, an entity type name should be specific to the organization. Jadi kalau kita memberikan nama jenis entitas itu harus spesifik ya, sesuai dengan organisasi di mana database itu akan dibuat. Maka kalau dari aturan yang nomor 2 ini, Hover mengatakan kenapa ini menjadi penting, karena bisa jadi ada beberapa hal yang mungkin berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Contohnya misalnya di perusahaan A untuk pelanggan itu istilahnya customer, tetapi di perusahaan B istilahnya klien. Nah, itu kan bisa terjadi. Maka untuk memberikan nama tipe entitas sebaiknya dibuat spesifik ya, sesuai dengan kondisi organisasi. Contoh yang lain Contoh yang lain di mana nama tipe entitas itu spesifik, misalnya terkait dengan order. Kalau kita mendengar istilah order kan berarti pesanan kan gitu ya bahasa Indonesianya. Nah, order itu kan ada 2 jenis. Ada purchase order, ada customer order. Ada lagi nanti sales order. Nah, 3 hal itu tidak bisa semuanya diberi nama order atau pesanan. Itu nanti akan membingungkan. Karena ada 3 jenis order yang dikenal di perusahaan. Nah, lalu bagaimana kalau ada jenis entitas seperti itu? Ya dibuat spesifik saja, misalnya langsung kita buat yang pertama adalah nama jenis entitasnya adalah purchase order, itu untuk menggambarkan seluruh pesanan yang kita lakukan, yang kita kirimkan kepada
supplier. Kemudian yang kedua ada customer order. Customer order ini konteksnya adalah pesanan yang dibuat oleh customer untuk membeli barang dari tempat kita, dari perusahaan kita. Kemudian nanti misalnya ditambah lagi ada sales order, pesanan penjualan. Ini berarti untuk menggambarkan semua transaksi pesanan penjualan barang yang kita lakukan dalam rangka merespon customer order yang sudah dikirim ke perusahaan kita. Jadi kalau ada jenis entitas yang namanya hampir sama, maka langsung dibuat spesifik. Jangan semuanya nanti dibuat dengan satu kata yang sama, yaitu order. Nanti akan membingungkan, ya, terutama bagi yang membaca dan yang menggunakan basis data. Jadi sekali lagi untuk konteks aturan yang kedua, seluruh nama tipe entitas sebaiknya dibuat spesifik. Kemudian panduan atau aturan yang ketiga, an entity type name should be concise using as few words as possible. Jadi sebaiknya nama tipe entitas itu concise, ringkas gitu ya. Gunakanlah sedikit kata, sesedikit mungkin gitu. Contoh misalnya di sini yang saya sampaikan adalah tipe entitas untuk registrasi, registration atau pendaftaran. Ini kan konteksnya adalah mahasiswa mendaftar ke kelas gitu ya, mahasiswa mendaftar mata kuliah kan gitu ya. Nah, akan lebih baik kalau nama entitasnya adalah registration, itu sudah cukup. Daripada misalnya ditulis nama entitasnya adalah pendaftaran mahasiswa untuk kelas mata kuliah apa kan. Nah, itu memang benar, tetapi terlalu panjang. Maka cukup diberi nama pendaftaran atau registration, itu sudah mewakili. Tinggal nanti dibuat definisinya, registration ini apa maksudnya gitu. Jadi sekali lagi untuk aturan yang ketiga, nama tipe entitas jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak huruf, jangan terlalu banyak kata di sana. Cukup dibuat ringkas, tetapi sudah mewakili jenis entitas tertentu. Customer juga sama nih. Ya cukup diberi nama entitas customer gitu aja, tidak usah diberi nama customer yang melakukan pembelian pada perusahaan. Nah itu kan nggak perlu. Itu nanti pada pendefinisian nama entitas saja. Kemudian yang keempat, an abbreviation or a short name should be specified for each entity type name, and the abbreviation may be sufficient to use in the ER diagram. Ini terkait dengan apa namanya, singkatan. Ada kemungkinan kalau nama tipe entitas itu menggunakan singkatan, meskipun sangat jarang sekali ya, tetapi tetap dimungkinkan untuk itu. Maka kalau memang terpaksa nama jenis entitas itu harus menggunakan singkatan, ya berarti penulisan singkatannya harus disesuaikan dengan aturan-aturan ketika kita akan menuliskan nama entitas secara penuh kan gitu. Misalnya seperti yang dulu pernah kita bahas, customer disingkat CUST misalnya, itu bisa. Tetap ada aturannya kalau mau menggunakan singkatan. Tetapi ini sangat jarang ditemukan ya. Biasanya menggunakan nama penuh ya. Employee, customer, students, dan lain sebagainya. Kemudian aturan yang kelima, event entity types should be named for the result of the event, not the activity or process of the event. Ini terkait dengan konsep bahwa entitas itu kan bisa berupa peristiwa ya, bisa berupa event. Maka untuk entitas yang berupa event, penamaannya ini ada aturan khusus, yaitu nama entitasnya terkait dengan hasil dari peristiwa tersebut.
Jadi khusus untuk entitas event atau peristiwa, yang menjadi nama entitas adalah hasil dari peristiwa tersebut, bukan aktivitas atau proses dari peristiwa tersebut. Jadi misalnya kalau yang diberikan contoh di sini, seorang mahasiswa itu kan biasanya menghubungi dosen pembimbingnya untuk mencari informasi-informasi kan gitu ya. Nah itu kan proses itu, ya. Proses atau aktivitas. Aktivitasnya adalah mahasiswa menghubungi dosen untuk mencari informasi yang ingin dia dapatkan. Nah maka nama entitasnya untuk event ini bukan prosesnya, ya, tetapi langsung hasilnya dari aktivitas ketika mahasiswa itu menghubungi dosen pembimbingnya. Peristiwa itu akan menghasilkan kontak kan gitu ya. Ada kontak antara dosen dengan mahasiswa. Maka dari peristiwa itu nama entitas yang tepat adalah kontak. Kenapa? Karena kontak ini adalah hasil dari event di mana mahasiswa itu menghubungi dosen pembimbing. Jadi sekali lagi untuk entitas yang berjenis peristiwa, maka nama entitasnya adalah hasil dari peristiwa itu, bukan aktivitas atau proses dari peristiwa tersebut. Nah, nanti bisa kita cari contoh yang lain. Kemudian yang keenam, terakhir, the name used for the same entity type should be the same on all ER diagrams on which the entity type appears. Jadi, nama yang digunakan untuk jenis entitas yang sama itu harus ditulis sama untuk semua ER diagram di mana entitas tersebut muncul. Nah, kalau yang diberikan contoh oleh Hover di sini misalnya yang namanya item ya, jenis barang itu nanti bisa muncul nama-nama lain di departemen-departemen yang lain gitu ya. Nah, maka idealnya penamaan jenis entitas itu harus konsisten, harus sama. Maka di situ disebutkan the name used for an entity type should be a standard adopted by the organization for all references to the same kind of data. Jadi kalau kita mau memberi nama jenis entitas ya harus standar, harus baku gitulah ya, dan harus sama untuk semua ER diagram yang ada. Contohnya yang lain misalnya kalau customer ya customer gitu ya, jangan di satu sisi kita nulis customer, nanti di ER diagram lainnya entitas customer kita ganti jadi klien. Jadi harus sama. Nah, itu beberapa aturan yang bisa digunakan untuk memberikan penamaan pada tipe entitas. Terima kasih sudah menyimak video ini. Nanti kita ketemu di video-video yang lain terkait dengan database manajemen sistem.